yang harus segera berbuat baik. Nah, jangankan sesudah belajar, sebelum belajar pun sudah semangat berbuat baik. Itulah yang akan dipilih. Amin. Jadi yang pertama, untuk bisa mengkaji dan memaknai Quran secara utuh, ya kita harus menguasai ayat-ayat Allah sebanyak mungkin. Terima semuanya. Jangan dipilih. Artinya yang kedua, ketika kita ingin memaknai atau memahami satu ayat saja, ya, ketika kita ingin memaknai satu ayat saja, maka kita harus tahu bagaimana metodologinya. Harus tahu metodologinya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, ya sendiri ya, menafsirkan Quran dengan pikirannya sendiri. Man tafassaro biro'ihi. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan pikirannya, dengan ro'yunya, maka dia akan tersesat. Nah, jadi harus tahu metodologinya. Bagaimana metodologinya supaya tidak keluar dari Quran? Ya berarti metodenya jangan keluar dari Quran. Makanya kita kasih judul kan, tafsir ayat. Jadi satu ayat diterangkan dengan ayat lain. Jadi untuk memaknai satu ayat, mesti banyak ayat-ayat lain yang menerangkan ayat tersebut. Kita baca ayatnya, surat 6, 154. Silakan Ibu Vera dari Singapura. Singapura apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kan? Iya. Artinya kan ya Tat ya? Artinya aja. Artinya boleh. Go. Kemudian kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Kitab itu menjelaskan segala sesuatu. Yang ayat kedua kita lihat surat 7, 145. Ibu Rahma dari mana? Dari mana? Dari Tasik. Dari Bondowoso. Wow, Bondowoso. Dekat ya Bu ya? Dari Jogja. Bondowoso, Jawa Timur, Ustadz. Jawa Timur. Ya. Oh ya, dari Ciamis. Monggo. Tapi kebaca kan tulisannya? 145. Iya, sudah. Ya. Sebentar. Di layar Mbak Rahma bisa kelihatan nggak? Kecil pakai HP soalnya. Oh, HP-nya dilebarin aja nggak apa-apa. Iya, ini kalau HP-nya dilebarin nggak bisa, Ustaz. Tapi kalau di Zoom bisa. Oh, di Zoom. Duitnya dilebarin. Yang berkata benar lahu fil al-wahid min kulli syai'im mau'idhatam wa nafsila. Ataf bukan nak. Patafsila likulli syai'im fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka. Iya. Ya, lanjut. Qaumaka yakhudhu bi ahsaniha. Sa'uri
Darol. Darol apa Bu Dita? Darol yang terakhir darol fasiqin. Iya. Terus artinya? Artinya, dan kami tuliskan untuk Musa di Al-Quran aja ya Ustadz. Iya, nggak apa-apa, bagus. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada jauh. Lauh. Pada jauh Taurat. Lauh bukan jauh. Gimana? Lauh bukan jauh. Oh, pada Lauhul Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala sesuatu yang Masya Allah, apa ini Ustaz? Maka Ini- kami berpeganglah kepadanya dengan teguh dan serulah kaum berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan padamu negeri orang fasik. Orang fasik. Oke, ini ada kalimat yang diulang apa di sini? Sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Jadi kitab itu penjelasan bagi segala sesuatu. Maka berpeganglah kepadanya dengan teguh. Kita harus berpegang kepada Alkitab ya dengan teguh. Karena kitab itu penjelasan segala sesuatu. Segala sesuatu. Oke, jadi penjelasannya ada di dalam Quran itu sendiri. Jadi baca lagi suratnya 16. Ayatnya 89. Ayat 89. Surat An-Nahl ya. Ya, Ibu Yuli Depok. Ini kalau ngantuk ketahuan nih. Artinya aja ya Ustaz ya. Ketahuan. Kalau ngantuk berarti itu ngantuk ketahuan. Monggo. Artinya aja ya. Boleh. Artinya boleh, Bu. Oh, sangat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas Ya, mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, apa kalimat Yuli? Gimana, Us? Kalimat diulangnya apa? Kalimat ulangnya. Ada yang diulang nggak dari tadi kalimatnya? Menjelaskan segala sesuatu. Nah, Quran Sesuatu menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk. dan petunjuk serta rahmat. Penjelasannya Quran. Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Gitu ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa memaknai Al-Quran harus menguasai ayat-ayat Allah sebanyak mungkin. Yang kedua, metodenya harus kembali ke Quran. Kenapa? Karena Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Nah, berikutnya yang harus kita lempengkan, apa lempengkan tuh Bu? Yang harus kita niat kita. Kita mengkaji kitab suci atau membaca kitab suci karena ingin mengamalkan. Kan itu ya? Halo? Ya. Ya, Ustaz. Iya. Mengkaji atau mengkaji lah. Kalau di Tasik sebutnya mengkaji apa mengaji, Bu? Mengkaji. Mengkaji. Jadi di Al-Quran tidak hanya sekedar mengkaji, tapi karena ingin mengamalkan atau ingin mempraktekkan.
Makanya harus pahamnya supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sebelum mati. Kita lihat kalau kita tidak melaksanakan hanya dibaca saja gimana Bu? Surat 61 ayat 2 dan 3. Yang kosong nyaring bunyinya kali ya. Bukan. Yang cocok Yang satu ayat 3, 2 dan 3. Atu-atu Bun. berapa Ustaz? 61 ayat 2 dan 3. Bukan 2, 3. Nah, sekarang yang baca dari tadi Depok udah ya, dari Tasik. Bu Novi. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, ayat 3. Ayat 3-nya. Oh. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bu Novi, ada nggak orang beriman dibenci Allah? Iya, yang itu. Nggak Ada. ada. Yang mana? Yang Yang itu teh. Yang mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi hanya berkata tapi tidak melakukannya, Allah ridho apa benci? benci. Nah, ketika kita membaca Benci. Quran kan berarti berkata-kata kan? Iya. Oh, hanya dikata-katain, nggak dikerjain, Allah benci. Benci. Kalau supaya Allah nggak benci gimana tuh? Diamalkan. Nah, gitu, diamalkan, dipraktekkan gitu ya dalam kehidupan. Sehari-hari. Surat 2 ayatnya 44. Kalau hanya membaca tidak dilaksanakan berarti kita tidak berakal namanya. Ya dari kami Apa ini bisa disebut orang munafik? bukan. Nah, Bukan. munafik itu orang yang mengingkari pura-pura percaya, Bu. Orang kafir pura-pura beriman, pura-pura dia. Oh, ini beriman tapi tidak melakukan. Nah, gitu. Gemar baca Quran, gemar. Dia suka tapi nggak mau melaksanakan gitu loh. Aneh kan? Coba lihat 244. Ya. Dari Ciamis Ambu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja, Pak Ustadz. Oh, boleh. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, coba kamu pikir. Masa kitabnya dibaca saja, orang lain disuruh berbuat, kamu sendiri nggak melakukan, gimana, Bu? Apalah, kilun. Berarti kita berakal. Iya. Nah, contohnya gampang gini, contoh yang gampang sederhana. Kita kalau sakit, ya itu sebaiknya atau biasanya orang datang kemana, Bu? Pergi kemana? Rumah sakit. Dokter. Ke Tadi dokter. pertanyaannya apa yang dirasakan ini. Dokter sedang mendiagnosa. Nah, setelah dokternya mendiagnosa, oh ibu sakit ini, ya. Nah, itu biasanya dokter ngasih apa, Bu? Obat. Resep. Obat. Ngasih resep. Resep. Resep dokter itu isinya obat apa tulisan, Bu? Tulisan. Tulisan kalau resep. Tulisan kan, resep itu tulisan, itu resep dibawa pulang, dibaca ulang-ulang sama ibu. Sakitnya sembuh nggak? Tidak. Enggak, insya Allah. Itu resep ditebus ke apotek. Ya, setelah dapat obatnya diminum. Sebagaimana resep dokter. Nah, minum obat itu artinya mempraktekkan atau mengamalkan. Jadi membaca Al-Quran, membaca kitab petunjuk. Nah, makan obatnya sesuai resep dokter berarti melaksanakan. Mengamalkan. Nah, gitu. Ya.
Contohnya gini. Contohnya kan ini perintah Allah ya. Misalnya gini. Perintahnya gini. Contoh ayatnya. Suratnya 2945. Oh, oke. Al-Kabut. Ibu siapa? Ibu Anggi dari Ciamis. Ya, Ibu Yanti dulu. Ibu Yanti. Oh iya. Apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ada berapa perintah Bu Yanti di ayat ini? Dirikan sholat. Mendirikan sholat, Di awal dong. mencegah dari perbuatan. Kalimat perintah yang mana coba? Dirikanlah sholat. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Baca kitab Quran. Allah. Kalimat berikut. Dirikan sholat. Dan mendirikan sholat. Kanlah, nah, bacalah. Kan Baca Al-Quran. ada lagi nggak kalimat perintahnya? Watanha'nya fasya. Bacalah. Tak perintah. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada pernyataan. Tandanya kalimat perintah biasanya apa Bu tandanya? Fil amar, apa tandanya terjemah? Tanda tanya. Oh, tanda tanya, tanda seru dong. Tanda perintah, tanda seru. Adalahnya Bu, baca. Adalahnya tuh biasanya. Ilah. Ya, bacalah. Nah gitu kan? Nah di ayat ini kalimat perintahnya ada berapa? Bacalah Al-Quran. Dirikan sholat. Dirikanlah sholat. sholat. Cegahlah kemungkaran, kejahatan, kemungkaran. Perintah bukan itu. Ingat Allah. Oke. Akibat dari sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Pertanyaannya kalimat perintahnya. Bacalah, membaca Al-Quran dan dirikan Baca sholat. Al-Quran dan mendirikan sholat. Berikanlah sholat itu perintahnya. Apalagi perintahnya? Cegah Bacalah. kemungkaran. Mengingat Allah. Nah, bukan. Fasya. Tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ah, itu mah pernyataan. Bacalah dan dirikanlah sholat. Nah, gitu dari tadi. Nah, ditanya kalimat perintahnya. Baca dan dirikanlah Sholat. sisanya kan itu pernyataan Bu, penegasan ya, bukan kalimat kan udah ada sholatnya di atas. Sesungguhnya sholat itu kan pernyataan, bukan perintah, udah diperintah di awalnya. Oke, jadi ada berapa perintah? Dua. Apa? Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Al-Quran dan dirikanlah sholat. Nah, kalau berarti hukumnya apa Bu? Wajib. Nah, kalau wajib tinggalkan. Dosa. Ya, bacalah Quran. Berarti kita disuruh, diperintah baca Quran. Yang kedua, kita disuruh mendirikan sholat. Sholat jadi wajib enggak? Wajib. Kalau enggak? Wajib. Kalau enggak? Dosa. Dosa karena meninggalkan apa? Kewajiban. Perintah. Jadi tidak baca Quran berdosa enggak? Dosa. Kenapa berdosa? Karena Perintah. Perintah. ada nggak orang rajin sholat tapi malas baca Quran? Ada. Ada. Banyak.
Iya, diterima. Kan tadi ada orang yang zolim menolak semuanya, ada orang yang pertengahan menolak sebagian. Iya. Baca malas gitu nggak? Ya. Nggak boleh. Ya, nah perintahnya kan tidak hanya baca, tapi juga pelajari ya. Disuruh setelah baca, pelajari. Coba lihat ayat perintah belajar ya. Surahnya 54, Bun. 15, ayat 17. Oh, itu. Al-Qamar. Iya, Ibu siapa tadi yang nggak jadi? Ibu Novi yang nggak jadi ya? Bu Novi apa? Udah, Ustaz. Anggi. Wandi. Anggi, Pak Ustaz. Mbak Ibu apa Teteh? Teteh aja. Teh. Masih muda, Pak Ustaz. Oh, Teh Manis. Ya, mangga Teh Pak Anggi. Ibu juga nggak apa-apa. Ya. Bismillah. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ya, ada nggak yang mau belajar? Ada. Jadi kita disuruh apa sebetulnya? Suruh belajar. Suruh belajar. Dua-duanya Teh. Ya, dua-duanya. 5422. Sama. Sama. Jelas ini mah 22 Teh. Halo? Kok ngilang? Walau kau sama Quran di zikri, pahami mudakir. Sesungguhnya Yang telah mudakir. Anggi. Ya, ya. Dua. Baca Dua-duanya. lagi. Iya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran sama dengan yang tadi? Dua. Ada yang sampai ketiga. Dua, Bun. Dua. Dua. Dan sesungguhnya telah Dua. kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 10, satu lagi. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ada nggak yang mau belajar? Ada. Ada. Nah, Banyak. ada yang mau belajar. Ada. Ada nggak yang mau belajar? Ada. Ada yang mau belajar? Banyak. Ustaz, kita Banyak. kan belajar, Ustaz. Kan 4 kali. Ada. Ya, kita diminta untuk Belajar. baca. Tapi nggak dipelajari, masih kurang nggak perintahnya? Masih. Kurang. Masih. Kita pelajari. Nah, kenapa belajarnya diulang-ulang? Ada nggak yang mau belajar? Ada nggak yang Ada. supaya apa? Paham. Kali belajar kan belum tentu ngerti ya. Makanya belajarnya berulang-ulang terus menerus. Belajar aja berkali-kali aja kadang banyak nggak ngertinya. Belajarlah dari mulai paisan sampai paisan. Ya, Paisan, iya. kata orang Tasik Ini gitu. Ini diulang lagi ayat 51 ya, Ustaz. Berulang-ulang ya. Ya, belajar itu sejak di ais tapi kadi pais. Dipendem di tanah, Bu, mati maksudnya. Dibungkus. Iya, dipais namanya. Bayi juga itu dibedong ya. Dibedong kayak ikan. Dibedong, waktu mati Dibedong lagi. dibedong lagi. Itu namanya di ais tapi kadi Baik. Pais. belajar sampai mati. Udah mati udah tamat ya belajarnya. Ya, nah proses membaca, proses mempelajari, proses memaknai dan memahaminya juga harus mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran.
karena Quran tadi menjelaskan segala sesuatu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan penjelasan dan pembeda. Dengan pembeda. Gitu. Coba lihat ayatnya, surat berapa itu ayatnya? Surat 2 185. Surat apa, Ustaz? 2 108 kurang 1, Bun. 108. Bentar. Al-Baqarah lagi. Ya, 185 ini kurang 1. Oh, Ya. sudah lama iya tuh. Siapa deh? Puasa. Asik udah. Opo udah belum, Opo? Panjang. Soal Ramadan. Itu apa? Opo siapa, Opo? Opo keluar. Apa handphone? Opo lah. Boleh. Wah, disuruh baca Ibu Somsu, ya Allah. Saksi. Langsung opo, aduh. Lupa mencet kayaknya itu ya. Salah mencet. Nur dari Panawang. Panawang mana, Bu? Panawangan. Panawangan Ciamis. Ciamis. Itu Ciamis ya? Ya, Saya belum pernah ke Panawangan ya. Kupat. Ayo tuh mampir Kang Iim ke Ciamis. Nanti diantar ke Panawangan. Hayati Panawangan. Monggo Ibu, sampai titik ya bacanya. Mana Ibu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, udah cukup sampai situ, ada wakop ya. Oke, Ya. sampai wakop. Dan Ramadan. Ini Bu. Ramadan itu diturunkan Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Oke, cukup. Nah, Quran itu petunjuk. Hudal linnas ya. Penjelasan, wabayinatin penjelasan, wal furqon dan pembeda. Beda. Nah, selanjutnya kitab yang kita harus tahu struktur Al-Qur'an. Struktur itu gimana ya contohnya biar gampang struktur itu. Ragam, susunan. Atau gini, dari kapas dipintal jadi benang. Benar. Benang di ya apa Bu? Dirajut jadi Kain. dari kain dijahit jadi Baju. baju apa celana? Baju celana boleh. Bahan. Kerudung. Jadi bahan dulu. Dari huruf Dari kan kain. Ya, disusun jadi kalimat. Kata. jadi Dari kata. Ibu loncat Kata dulu. dari huruf jadi Kata. disusun jadi Kalimat. kalimat disusun jadi Paragraf. ayat disusun jadi Surat. surat disusun jadi Al-Quran. Mushaf. Juz. Juz dulu. nah dari juz ke juz sampai habis 30 juz jadi apa Bu? Mushaf. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran sekitab. Nah gitu. Mohon izin lab. Oke, monggo Ibu Sulastri ada kepentingan. Monggo Bu, tenang. Itu.
Jadi kitab itu secara keseluruhan ya. Al-Quran semuanya. Nah, di dalamnya ada namanya juz, gitu nggak? Juz. Berapa juz, Bu? 30. Wah, 100. Nah, di bawah juz ada Surat. ada berapa suratnya? 114. Nah, di dalam surat ada makro, ada ain. Ada berapa ain, Bu? 558. 558. Nah, di bawah makro ada ayat. Apa ayatnya? 6.236. Nah, iya. Nah, di bawah ayat ada kata. Ada berapa kata di Quran? Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim itu 7.749. oh, masih 7.429. 29. Ada berapa hurufnya? 323.621. Wah, banyak kan? Banyak. Nah, itu yang harus kita ketahui, Bu. Setiap kata apa artinya? Juz apa artinya? Surat apa artinya? Makro apa artinya? Kata apa artinya? Karena setiap kata itu beda arti dan banyak arti. Bahkan setiap huruf punya arti. Contoh, alif apa artinya, Bu? Alif. Alif itu kalimat perintah. Alif. Nah, gitu. Apa artinya alif? Nanti kita bahas ya. Alif, ba, ta, sa. Nah, itu kan kata. Nah, udah jadi kata huruf itu kalau disusun. Alif itu ada berapa huruf, Bu? 1. 3. Alif, lam, dan fa. Coba ditulis. Alif itu a, lam, dan bisa alif, bisa alapa, bisa ilapi ya dibacanya. Nah, kita lanjutkan ya. Itu struktur Al-Quran yang harus diketahui. Ada juznya, ada suratnya, ada makronya, ada ayatnya, ada katanya, ada hurufnya. Huruf bersambung jadi kata, kata bersambung jadi kalimat, kalimat bersambung jadi ayat, ayat bersambung jadi Makro. makro jadi surat, surat jadi juz. Itu dengan yang lain saling bersambung menjadi Indonesia. Itulah Indonesia. lagunya sambung bersambung menjadi satu. Iya, makanya tidak bisa dipisahkan antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat lain, antara makro dengan makro lain. Yang berikutnya harus kita ketahui adalah bahwa Al-Quran itu, Bapak Ibu, diturunkannya berupa diktat apa berupa makalah turunnya? Nggak tahu. Waktu Quran diturunkan ke Nabi, turunnya itu makalah apa berupa diktat? Berupa ayat. Ayat. Iya, waktu ayatnya disampaikan ke Nabi, ayat 1, ayat 2, ayat pertama, ayat berikutnya, waktu turunnya ke Nabi, Nabi nerima diktat apa nerima makalah? Makalah ya. Makalah. Ada makalahnya. Kenapa Nerima kata. Suara. Ya, bingung atau Perintah. waktu menurunkan Muhammad, bentuknya tulisan bukan? Suara. Bukan. Bentuknya Suara. Wahyu. suara, Bu. Suara iya. Suara diajarkan ke Nabi itu suara. Belum ada kan? Ya.
Jadi Quran diturunkan menggunakan prinsip lisan. Dilisankan. Kalau bahasa orang Ciamesnya tuturutan. Ya, tuturutan itu diucapkan sudah diikutin. Ya, ada nggak Bu istilah tuturutan? Ayatnya turut muding. Ada. Tuturutan itu gurunya ngomong, gurunya baca, muridnya Ikutan. ikutin. Ayo ikuti A. Muridnya ngikut A. I. U. Ya. Nabi apa yang dilisankan oleh Jibril. Quran diturunkan bukan dalam bentuk tulisan di atas kertas. Dilisankan. 6 ayat 7. Dari Samarinda, monggo. Samarinda musim apa Samarinda? Musim hujan, Ustadz. Oh, kalau Sada jadi sama Linda ya. Sama Lina. Ya, sama Rinda. Jadi berdua ya. Monggo, Bu Mega sama Rinda. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Artinya Quran diturunkan tulisan di atas kertas apa bukan? Bukan. Tapi di Lisan. lisan. Nah, 16:103. Al-Quran hanya diajarkan oleh seorang. 16:103. Sekarang siapa ya yang belum? Belum. Ini ada Ibu Nur udah. Bunda Al belum. Ketinggalan. Kena Bunda Al. Segitu udah jadi operator. Emang nggak usah baca ya? Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tundukkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Yang jelas. Lisanun Arabiyun. Jadi ada kata lisan diulang. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Wa hadza lisanun. Jadi Quran dilisankan, disampaikan ke Nabi dalam bentuk lisan. Ya, coba lihat lagi di surahnya berapa ya yang ada lisan? Surat 26, 194. Surat 26. 194. Mbak Marti Jogja. Ada dari Jogja nih, belum nih. Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Lewat nih sebelumnya Mbak, surat 19 ayat sebelumnya 192 ya. Coba mundur 2. Nah, dari sini. Surat berapa? Nggak kelihatan di layar Ustaz. Ya? Surat berapa? 192. Suratnya? Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ya, terus kemana turunnya? Lanjut, Bun. Enggak ada di layar saya, enggak ada Ustaz. Kayaknya lambat, mungkin delay di sana. Oh, iya, kejauhan Jogja ya. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Nah, kemana? Turunnya kemana? Terus? Ayat berikut. Dalam hati.
agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, Dalam hati 195. ya sebentar, tunggu. Belum loading. Oh, iya, delay dulu ya. 195-nya, Bu. Arab ya. Nah, bilisani Arabiyyin. Jadi Quran diturunkan dengan menggunakan prinsip Bahasa Arab. lisan itu dilisankan. Lisanin Arabiyyin. Lisan Arabiyyin. Mungkin. Yin diterjemahkan bahasa Arab. Bahasa Ya. Arab. Itu bisa berarti lidah, bisa berarti bahasa, bisa berarti dialek ya Bu ya. Lisan itu banyak artinya ya. Bahasa salah satunya. Bisa lisan artinya lidah, bisa lisan artinya bahasa, bisa lisan artinya dialek. Dengan bahasa Arabiyyin yang jelas. Mubin. Lisan Arabiyyin mubin. Lisan Arabiyyin yang nyata, yang jelas. Apa maknanya lisan Arabiyyin mubin? Nih, karena Quran itu diturunkan menggunakan prinsip lisanin Arabiyyin, maka Quran saat itu menjadi konsumsi apa? Ruh. Si orang Arab. Konsumsi telinga. Ibu bisa mendengar tulisan nggak? Tidak. Tidak. Tulisan bisa diapain? Dilihat. Dilihat, dibaca. Kalau dilisankan, yang Didengar. Didengar. mendengar. Dilisankan ya. Bisa nggak mendengar sambil merem, Bu? Bisa. Kalau suruh baca pakai apa? Mana? Kalau bisa nggak Mbak? Merem. Nggak bisa baca sambil merem. Contoh, coba baca surat 26, 195. Merem kelihatan nggak tulisannya? Bisa. Harus Quran itu dilisankan, sambil merem kedenger nggak? Kedengeran. Lisan nggak bisa kebaca kalau merem kan? Iya. Karena Quran diturunkan dengan prinsip lisan. Diucapkan. Jadi Nabi Dengar. menyimak namanya, Bu. Ya, ketika disuruh baca, boleh nggak merem? Enggak. Boleh. Kelihatan tulisannya. Kita lihat surat 7. Surat 7 ayatnya 204. Nah, sekarang belajarnya pakai mata, Bu? Mata. Nggak usah Pakai telinga. Pakai telinga. Suruh dengarkan. Belajar pakai telinga, iya. ya. Karena udah komplit sekarang nah, tulisannya udah ada. Dulu kan nggak ada. Iya. Nah, coba lihat, cek. Ibu siapa yang belum? Gimana ya? Ya. Ibu Mei Aziza. Tri. Dari mana ya? Ibu ada? Dan, nah, Ibu Tita nggak apa-apa dari Karawang. Bu Tita? Nah, ada. Ya. Gimana Ustadz? Maaf sambil ini. Apa bunyinya? Yang ayat 204 tadi. Iya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, apabila dibacakan Al-Quran. Jadi yang namanya belajar Quran, Qurannya harus diapain, Bu? Pertama. Harus dibaca, dibaca, Didengar. didengarkan, dan diperhatikan dengan tenang. Itu pelan-pelan. Pertama, belajar itu dibaca. Dulu. Kalau Quran dibaca, dengarkan. Putus-putus, Tad. Oh, putus, Bu? Iya. Nah,
Yang pertama dengarkan, itu ya? Bukan. Gimana? Apa dulu? Apabila dibacakan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu harus dibaca. Dibaca? Harus dibaca. Ya. Dibacakan. Siapa yang bacainnya? Orang yang bacakan orang lain. Kalau dibacakan berarti yang baca orang lain. Nah, ada yang baca. Ada yang baca. Yang baca, yang lain ngapain? Maka Ibu Tita baca. Ibu Dede mendengarkan. Dan perhatikan. Gantian bacanya. Ibu Tita yang baca, yang lain mendengarkan. Jangan ngerecokin. Cekawur kasihan. Sampai beres bacanya. Kalau ada yang salah baru dibenerin di terakhir ya. Jadi belajarnya mesti begini. Apabila dibacakan, berarti Qur'annya harus dibacain. Harus ada yang bacanya. Qori namanya Bu ya. Kalau qori pembaca, kalau quri'a dibacakan. Jadi harus ada qori'nya. Fungsinya qori membacakan Qur'an. Siap? Ya udah gantian aja. Ketika yang satu baca, yang lain mendengarkan. Pakai telinga. Telinga dengarkan. Kupingkeun apa dengekeun, Bu? Dengarkan. Apabila dibacakan, berarti ada yang baca ya. Siapa yang baca? Ya, kalau ada 24 orang di sini. Berarti yang baca satu orang. Baca. Yang lain mendengarkan. Ya. Dan perhatikan. Kalau mendengarkan menggunakan telinga, pendengaran. Kalau memperhatikan pakai apa, Bu? Dengan hati. Hati dan perasaan. kalau mata melihat. Dengarkan dan perhatikan dengan tenang. Memperhatikan dengan tenang itu hati dan pikiran. Nah, jadi cara belajarnya begitu. Satu baca, yang lain mendengarkan dan memperhatikan. Sekian yang bacanya, yang tadi baca sekarang mendengarkan. Biar kebagian semua perintahnya ya. Agar kamu mendapat rahmat. Jadi supaya dapat rahmat harus perhatikan. Mana yang baca, mana yang mendengar dan memperhatikan. Itu ya. Halo. Ya. Iya, Ustaz. Nah, oke lanjut ya. Jadi Al-Quran diturunkan menggunakan prinsip lisan Arabiyyin mubin. Karena Quran dilisankan, maka Nabi saat itu mendengarkan dan memperhatikan. Saat itu yang bacainnya siapa? Jibril. Perhatikannya? Nabi Muhammad. Hanya udah ada tulisannya. Bisa nggak gantian bacanya? Bisa. Bisa ya? Lain. Enggak, kan yang nyampein. Iya, kalau ada yang baca, kalau Quran sedang dibacakan, yang lainnya ngapain? Mendengarkan dan memperhatikan. Dan mendengarkan. Perhatiin. Nah, saya akan menjelaskan apa arti, apa makna, apa maksud lisanin Arabiyyin mubin. Quran itu dibacakan dengan menggunakan lisan Arabiyyin mubin. Apa maknanya lisan Arabiyyin mubin? Ibu kalau bicara dengan seseorang atau ingin menyampaikan pesan kepada seseorang, Bu, harus bisa dimengerti nggak sama orangnya itu? Harus.
Nah, Ya, gitu. harus. Kalau kata-kata ibu nggak bisa dimengerti, sampai nggak pesannya? Nggak Tidak. sampai. Nah, ketika Quran dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad enggak apa yang dibacain oleh Jibril? Paham nggak? Suaranya putus-putus, Ustadz. Suara saya putus-putus nggak, Bu? Yang lain? Yang lain gimana? Alhamdulillah bagus. Yang lain Ini suara udah udah jelas. mendingan Pak Ustadz. Bagus. putus Ada ya? putus-putus. Putus-putus juga. Oh, berarti masalahnya di sini, di saya ya. Kenapa putus-putus ya? Di Putusnya sini jelas. Ini sekarang udah jelas lagi Pak Ustadz. jelas lagi. Putus nyambung, barangkali bukan putus-putus ya. Kayak hubungan kita putus nyambung. Ustadz kali bukan kita. Iya, kayak hubungan kita cuman ketemu 2 minggu sekali. Kan malam Selasa nyambung. Apa tuh tadi, jadi lupa. Al-Quran itu diturunkan menggunakan prinsip lisan, dilisankan. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan Quran dengan dilisankan kepada Nabi Muhammad paham apa tidak? Paham. Nah, itu namanya lisanin arabiyyin mubin. Mubin. Maka lisan arabiyyin artinya apa, Bu? Bahasa Arab. Kalau saya ngomong Arab, Ibu ngerti nggak, Bu? Sedikit ada. Enggak. Kalau saya bicara bahasa Perancis, Ibu paham nggak? Tidak. Nah, kalau tidak dimengerti bukan lisan arabiyyin mubin, tidak jelas dong, ya. Ya, kenapa Quran turunnya bahasa Arab? Karena Rasul Muhammad orang Arab. Nabinya orang Arab. Kalau Jibril menggunakan bahasa Ciamis, gimana? Gak ngerti. Lisan arabiyyin mubin yang pertama apa, Bu? Kata-katanya bisa dipahami. Pahami. Surat 12 ayat 1. Yusuf. Ya. 12 ayat 1. Ayat 2-nya nggak pakai ayat 2. 2-nya, Bu. Oke. Baiklah. Ibu Dede, Ibu Dede. Oh, Ibu Dede paling semangat membacanya nih. Insya Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ada Arabiannya nggak, Bu? Ada. Qur'anan Arabiyyan. Agar apa Arabian itu? Bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu mengerti. Nah, jadi Arabian itu bahasa apa, Bu? Memahami Arab. Bahasa Arab. Di Arab lagi. Quran berbahasa Arab. Agar apa? paham. Agar dipahami. Jadi lisan Arabian artinya bahasa yang bisa Pahami. Muhammad lahirnya di Arab, besarnya di Arab, bahasa yang digunakannya bahasa Arab. Nabinya paham apa yang disampaikan, Jibrilnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa yang mudah dipahami atau bisa dimengerti itu namanya lisan Arabi. Kalau ada orang Arab, Ibu ingin menyampaikan pesan kepada orang Arab supaya orang itu bisa mengerti pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Inggris. Arab. Bahasa Arab. Yang datang orang Inggris, ya Ibu bicara pakai bahasa Inggris. Jadi paham nggak dianya? Paham. Ya, ada orang nggak bisa bahasa Arab, diajak ngobrol bahasa Arab, paham nggak dia, Bu? Tidak bisa. Arabian yang pertama, bahasa yang bisa dipahami.
oleh setiap orang, dan setiap orang kan bahasanya beda-beda ya Bu ya. Ya. Nah, Ya. cara kepada setiap orang dan pembicaraan kita bisa dipahami, maka lisan itu disebut lisan Arabian. Arabian. gitu. Arabiyin mubin. Arabiyin mubin. Arabiyin mubin. Mubin. Arabiyin mubin. Nah, Arabiyin mubin itu bahasa yang bisa dipahami terang, dengan terang, Bu. Yang kedua, makna Arabian itu kata-katanya tidak simpang siur, tidak bengkok, Bu. Ibu pernah nggak bicara sama orang yang kata-katanya pabaliut, Bu? Apa pabaliut? Bolak-balik. Tumpang tindih. Kita jadi bingung kan? Aduh, kenapa nih bingung gitu. Nah, gitu. Arabian itu yang kedua tidak bengkok, tidak tumpang tindih kata-katanya. Ya, kita lihat suratnya berapa ya? Surah 482. Surah 482 dari Jogja udah, Karawang udah, dari Gorontalo belum. Ada Gorontalo? Saya Pak Ustadz. Siapa? Mbak Muspiah, Mbak Muspiah. Oh, Mbak Muspiah, Mbak Muspiah. Mbak Muspiah masih bangun? Ya, Gorontalo udah jam 10 Pak Ustadz. Udah jam 9. Teh Tami aja, Teh Tami dari Tasik. Ibu Dede aja, Ibu Dede. Ibu Mei Azizah dari Singapura ya? Bu Rahma aja. Nah, ini udah ada. Ibu Mei Azizah ada nih. Biar kalian baca. Ibu Rahma mangga. Bu Rahma. Apa ayat dalam itu? Ayat 82. Iya. Insyaallah, bismillah. Anissa ya? Betul. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menentukan hal-hal yang bertentangan di dalamnya, pertentangan yang banyak. Ya, jadi tidak boleh satu dengan kata lain bertentangan. Tidak boleh kalimat pertama dengan kalimat berikutnya bertentangan atau tumpang tindih. Barusan bicaranya kakidul, sekarang ke kaler. Jadi itu kamu tuh mau ngomong apa sih? Nah, orang jadi bingung kan yang dengernya? Ya, coba lihat lagi di surat 3928. Ibu siapa tadi? Ibu Mei ya? Belum ya? Ibu Mei tadi nggak jadi. Ibu Mei Azizah. Sekarang soalnya bulan September, Ustadz, Mei-nya lewat. Oh, jadi apa dong? Jadi Azizah dong. Azizah Ya, September. Silakan Ibu. 39 ayat 28. Ya. Az-Zumar. Mana hilang lagi Bu Mei? Udah lewat Mei-nya katanya. Halo, siapa sekarang? Ibu Rama udah ya? Ada yang belum nggak? Siapa yang belum? Bunda Fani. Bunda. Teh Tami. Udah tadi. Bu. Bunda Ani. Operator. Ibu Dede lagi dah, Ibu Dede. Semangat Ibu Dede. Qur'anan Arabian ghairu di'i wajil la'allahum yattaqun. 28 ya. Yaitu Al-Qur'an dan bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Di Arabian itu kata-katanya tidak bengkok. Tidak bengkok. Tangan. Ya, bisa dipahami gitu ya. Oke, jadi lisan Arabian pertama maknanya apa tadi yang pertama? Bahasanya bisa dipahami. Bisa dimengerti. Yang kedua?
Kata-katanya tidak simpang siur atau tidak bengkok. Nah, yang ketiga, 7 ayat 52. Kita 7 ayatnya 52. Kang Yodi belum baca, Bunda Al. Kita suruh baca. Bang Yodi belum baca. Siap. Surat 7 ayat 52. Ya, itu bukan Kang? Ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, lisan Arabian itu maknanya bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan atau bahasa lainnya bersifat ilmiah. Jadi isinya itu, pembicaraannya itu ilmiah. Bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bicaranya nggak ngawur gitu. Ilmiah bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Tanya gini, Allah menurunkan air dari langit. Wa anzalna minas sama imaan, gitu kan? Coba contoh, ini contoh ayatnya. Surat 2 ayatnya 21. Dua-duanya. Yang ada anjalannya yang mana? Dua-dua ya? Nah, ada hujannya, Bro. Dua-dua kayaknya. Nah, ya. Monggo. Kang Yodi lagi. Ya, siap. Surat 2 Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Kan apa dihamparkan? Bumi. Dia menjadikan bumi firoshan. Alladzi ja'ala lakumul ardo firoshan. Dialah yang menjadikan bumi dijadikan sebagai hamparan. Hamparkan. Dihamparkan itu mananya apa, Bu? Firoshan itu seperti meja, apa seperti tempat tidur, kasur ya. Seperti makanan dihamparkan. Digelar. Digelar. Karpet gitu ya. Kan. Nah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, dua pemahaman bahwa bumi ini terhampar. Jadi flat. Apa flat itu? Datar. Ada yang memahami bahwa bumi ini bulat. Ya, Ibu pernah nggak ketemu dua-duanya? Satu kelompok berpendapat bumi ini datar karena dihampar, gitu nggak? Yang kedua berpendapat bumi ini bulat. Kenapa? Karena berputar mengelilingi matahari. Dua-duanya juga beralasan, Bu. Ada ayatnya gitu ya. Ada kelompok berkata bumi ini datar. Baca ayat bumi sebagai hamparan. Berarti kan namanya. Halo? Ya. Nah, kelompok yang lain berkata bumi, bulan, matahari ini bulat karena berputar. Kalau hamparan bisa berputar. Tidak. Nah, tidak.
Nah, kalau gitu yang mendekati kebenaran, yang bumi terhampar, apa yang bumi bulat? Terhampar. Bulat. Nah, itu harus bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tadi Quran dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, pendapat yang mana yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan? Jadi orang yang berkata bumi datar, coba bagaimana penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuannya. Yang berkata bumi bulat, coba jelaskan berdasarkan ilmu pengetahuannya. Ya, harus bisa dibuktikan. Satu, yang wasama'a bina'a, dan langit sebagai atapnya. Kalau buminya datar, langitnya? Datar. Kalau buminya bulat, langitnya? Bulat. Langit sebagai atapnya, Bu. Kalau rumahnya datar, ya atapnya biar datar, langitnya datar. Kalau buminya bulat, berarti langitnya harus bulat juga, kan? Nah, gitu. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit air. Nah, bisa jelaskan bagaimana bisa turun air dari langit, Bu? Bagaimana ceritanya itu ada air turun dari langit? Apa di langit ada kolam, ada lautan? Tidak ada. Nggak ada. Gimana bisa air turun? Dari panas dan awan. Pelajaran IPA itu, Ustaz. Ya. Nanti ketemu di sana. Pelajaran IPA. Nah, Dari gitu kan. luapan air. Lagi hujan. Dari panas bumi, air Wah. laut menguap ke atas, Luapan air laut jadi awan. jadi awan. Awannya apa ya? Ketemu asam. Lupa. Ketemu asam Bu, dari gunung. Uap gunung kan asam. Garam di laut, asam di gunung, ketemu. Nyanyian itu Mas. Teorinya kan begitu, Bu. Itu kan Udah lama nggak sekolah, Pak Ustadz. gunung dengan nah dihalau ke gunung kan, gunung keluarkan uap juga, asam dari gunung, Bu, ketemu tuh. Makanya untuk memancing supaya hujan itu ditaburin garam kan, si awannya kan gitu. Maka saling ada ikatan, itu jadi H2O turun tuh, Bu. Gitu. Jadi langit, bumi dihamparkan, langit sebagai atap, langit menurunkan hujan, lalu menumbuhkan tanaman, ini mesti bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Namanya ilmiah. Nah, ilmiah itu salah satu makna lisan Arabian. Ini lisan Arabian pertama, bahasanya bisa dipahami. Yang kedua, bahasanya tidak bengkok, tidak saling tangan. Yang ketiga, bahasanya ilmiah. Ilmiah itu bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Yang berikut yang keempat, makna lisan Arabi itu bahasanya rapi, rinci. Rapi dan terperinci. Apa bahasa Ciamisnya? Malapah gedang. Ibu tahu malapah gedang artinya apa, Bu? Malapah gedang. Runut, rinci gitu ya. Jadi orang jadi ngerti. 11 ayat 7. 11 ayat 7. Ada yang belum baca? Bu Novi udah baca belum? Ibu Mustiah dari Gorontalo belum, masih imut-imut sembunyi. Ibu Utami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya singgasana. 11 Maaf, 11 Sittatin ayyam. Yang ini bukan ya. 11 Surat 11 ayat 7. 1. Ayat 1, Bunda. Halo, Bunda. Ya, bundanya ngantuk kali. Bunda ayat 1. Iya, ngelamun. Udah harus maaf selesai. ini. Benar anak mau ini. Gimana?
Apa kan ayat berapa? 11 ayat 11 apa-apa. Ayat 1. Ya, dikit lagi ya. Yang ini ya, Pak Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, dijelaskan secara terperinci. Terperinci. Orang pahamnya sampai mendalam, detil gitu Bu ya. Bahasa Ya. detil gitu, urut sampai rinci gitu ya, rapi dan terperinci. Yang pertama, lisan Arabian maknanya bahasanya bisa dipahami. Bahasanya tidak bengkok. Saling bertentangan. Bahasanya ilmiah. Rapi dan terperinci. Itu lisan Arabiyin. Lisan Arabiyin itu maknanya ya. Bahasanya mudah dipahami, tidak bengkok, tidak saling bertentangan, bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, rapi dan terperinci, dan mudah dipelajari. Ya, jadi bingungnya nggak kelamaan. Bahasa itu mudah dipahami atau bisa dipelajari. Ya, 458. Satu lagi ya. 4458. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, mudah dipelajari. Bahasanya mudah dipelajari. Semuanya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Atau lisan Arabiyyin mubin, mudah dipelajarinya. Ada berapa Bu lisan Arabiyyin itu maknanya? 1. Bisa dimengerti, bahasanya bisa dipahami, bahasanya tidak bengkok, ilmiah, bisa dijelaskan ilmiah, bahasanya rapi dan terperinci, bahasanya bertentangan, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, rapi dan terperinci, mudah dipelajari. Alhamdulillah udah paham. Selanjutnya, tahu prinsip-prinsip dasar dalam mengkaji dan memaknai Al-Quran. Saya sebutkan poinnya dulu ya. Poinnya dulu. Ini untuk pertemuan yang akan datang. Karena ayat ini, materi ini masih bersambung ya. Prinsip dasar yang harus dipahami atau yang harus diketahui dalam memaknai Quran. 1 ya, ini saya nyebutin ayatnya dulu ya. Di dalam Quran itu ada ayat muhkamah dan mutasabihat. 2. Di dalam Al-Quran itu banyak bahasa tamsil. Takwil. Bahasa perumpamaan. Yang 3, di dalam Quran itu banyak bahasa yang bersifat metafora, siloka. Metafora. Ada kata sinonim. Sinonim itu apa artinya, Bu? Persamaan kata. Persamaan. Artinya. Nah, Sama maknanya. maut, wafat kan? Nah, gitu. Yang keempat, kelima ya. Kelima. Ada kata yang maknanya belakang. Ketika beda namanya beda konteks ya Bu ya. Ada kata maknanya bertolak belakang. Ya, jadi lihat konteksnya dulu. Benci bisa jadi cinta, Bu. Cinta bisa jadi artinya benci. Gitu. Antonim. 1, 2, 3, 4. 6. Ada
huruf sandi dalam Al-Quran. Jadi dalam Quran itu banyak atau ada huruf-huruf sandi. Contohnya Qaf, Nun, Yasin, Alif Lam Mim, itu huruf sandi namanya. Apa artinya? Maknanya apa, Bu? Yang ke berapa? 7. Membaca Quran harus menggunakan tajwid. Ya, apa itu tajwid maksudnya, Bu? Nanti jelasin ya. Ya, membaca Quran harus dengan tajwid. Yang ke-8. Di dalam Quran itu ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada jamak, ada tunggal. Ada tanda baca, itu menerangkan kualitas dan kuantitas makna. Nah, gitu ya. Ada kalimat aktif, ada pasif. Ada jamak, ada tunggal. Dan ada perbedaan tanda baca. Perbedaan tanda baca menerangkan kuantitas dan kualitas makna. Oke. Yang ke berapa? 9. Semua ayat Al-Quran selalu bermakna pasangan. Ada makna pasangannya. Semua arti ayat dalam Al-Quran berpasangan. Contoh gini, ada kata-kata gunung. Ada gunung bener gunung, ada gunung maknanya watak gitu, Bu. Batu, ketika disebut batu, ada barangnya namanya batu, ada batu dalam arti keras membatu. Sifat di dasar, dia mah hatinya kayak batu, hatinya membatu. Bukan hatinya dari batu, bukan. Tapi keras sifatnya. Nah, jadi kata batu itu berpasangan artinya batu beneran batu, atau sifat batu, gitu ya. Itu namanya ayat ufuk dan ayat diri. Yang ke berapa? 10 ya. Quran itu adalah sebuah konsep kehidupan atau petunjuk. Ya, petunjuk kehidupan. Tidak hanya menerangkan sosok. Bukan cerita sosok aja sebetulnya, tapi cerita sebuah konsep. Quran itu bicara konsep, atau Quran itu adalah sebuah konsep atau petunjuk kehidupan. Tidak hanya sosok, ya. Yang ke-11 ya. Ya. Kita harus tahu bedanya terjemah, takwil, dan tafsir. Ya. Harus tahu bedanya terjemahan. Ini kan yang kita bacakan terjemahan ya. Iya. Ta'wil dan tafsir. Nah, gitu. Ada berapa, Bu, semuanya? 11. Oh, kan lumayan banyak kan? 11 judul tuh. Ya, pertama apa, Bu? Al-Quran dengan ayat. Ada ayat dan mustasabiat. 2. Tamsil. Ada bahasa tamsil. Tamsil apa tamsil? Bahasa tamsil takwil. 3. Bersifat metafora. Ada kata sinonim. Ada kata yang maknanya bertolak belakang. Ya, yang ada huruf sandi. Harus menggunakan tajwid. Ada tajwid. Ada kalimat aktif, pasif, ada jamak, dan ada tanda baca. Kuantitas dan kualitas. Semua ayat Al-Quran berpasangan. 10. Quran adalah konsep kehidupan. Nah, 11. Harus tahu bedanya terjemah, takwil, dan tafsir. Terakhir, satu lagi tambah. Terjemahan tidak boleh membatasi makna.
menerjemahkan Quran tidak boleh membatasi makna, gitu ya. Tidak boleh membatasi makna karena maknanya sangat luas. Seandainya 1 lautan ditambah 7 lautan dari 8 lautan, menulis kalimatnya tidak akan habis kalimat Allah ditulis. Berarti makna Quran sangat luas. Menerjemahkan Quran tidak boleh membatasi makna. Jadi 12 jadi. Halo? Ya, ada 11. Akan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bunda-bunda semuanya, oh sudah setia sampai jam 9 lewat ini ya. Maaf lahir batin ya, kelamaan. Ya, Ini udah jam 10, Ustadz. Ya? Singapura juga jam 10. Samarinda udah jam 10 lewat, Ustadz. Samarinda jam 10 lewat. Iya. Sama sama Singapura. Singapura jam berapa Bu sekarang? Jam 10. Jam 10 lewat 15. Iya. Ini Iya, baru sama. lewat berapa di kita? Lewat 20, 15. Baik, maaf. Teman jadi 2 jam. 2 jam ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Amin. Kalikan ke Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Mana Bunda nggak ada kata? Ustaz aja. Ya? Kalian ditutup. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suaranya kelelep. Ya, terima kasih Kang Hilang. Ibu, juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa hari Selasa depan. Ya,